Namamu ditinggikan di kota ini, dari semua suku bangsa datang menyembahmu ya Tuhan. Dalam kasih-Mu kami bersatu penuhi panggilan-Mu sampai kemuliaan-Mu memenuhi bait suci-Mu. Ku bawa yang terbaik, persembahkan dalam rumah kemuliaan Tuhan. Mujizat dinyatakan luar biasa dalam rumah kemuliaan Tuhan. Kerinduanku, namamu ditinggikan di kota ini, dari semua suku bangsa datang menyembahmu ya Tuhan. Dalam kasih-Mu kami bersatu penuhi panggilan-Mu sampai kemuliaan-Mu memenuhi bait suci-Mu. Bawa yang terbaik, persembahkan dalam rumah kemuliaan Tuhan. Mujizat dinyatakan luar biasa dalam rumah kemuliaan Tuhan. Inilah persembahan kami kepadamu ya Tuhan. Kami bawa yang terbaik di mesbah, di rumah ya Tuhan, sebagai persembahan yang kudus, yang hidup, yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bawa yang terbaik, persembahkan dalam rumah kemuliaan Tuhan. Mujizat dinyatakan
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada, kami datang ke tempat Bapak Ibu, ke rumah-rumah. Dan biarlah pagi hari ini kita boleh beribadah bersama-sama, kita boleh meninggikan Tuhan kita Yesus Kristus di tempat itu. Baik, sangat baik buat kami. Tak pernah habis-habisnya kebaikan-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih buat Roh Kudus-Mu yang sudah menuntun kami, yang sudah membimbing kami, yang sudah membawa kami dalam kemuliaan-Mu ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus Engkau senantiasa menuntun kami sampai kami boleh menyenangkan hati Bapa. Thank you Lord. Mari Bapak Ibu kita datang kepada Dia. Thank you Jesus. Ya Roh Kudus, ku haus padamu, curahkan sekarang kerinduanku. Ya Roh Kudus, Kau menuntunku, pimpin langkahku, ku taat selalu. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu, bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Ya Roh Kudus, katakan ku haus padamu, puaskan sekarang, puaskan sekarang kerinduanku. Katakan ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, Kau menuntunku, Kau menuntunku, pimpin langkahku, pimpin langkahku, ku taat selalu. Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu, bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu.
bangsa. Katakan Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu bagi semua bangsa. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, penuhi kami. Ya Roh Kudus, penuhi kami. Ya Tuhan. Oh Rabaya syarala bala 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 bala. Kami rindu Roh Kudus dinyatakan. Kami rindu Roh-Mu dicurahkan atas kami, atas umat-Mu Tuhan. Ya Roh Kudus, pulihkanlah, urapilah kami, jadikan kami saksi-Mu. Oh, Kau penolong kami, Kau penghibur kami, Kau yang menguatkan setiap kami. Ya Roh Kudus, bersyukur buat Roh Kudus-Mu Tuhan, bersyukur buat Roh-Mu. Indaralabaya syanaralama lama 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 ya. Indaralama lama. Mari kita menyembah Dia, lebih dalam lagi menyembah Dia, lebih dalam lagi, tenggelam dalam aliran-aliran Roh-Nya. Oh ya lama 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 ya syikit ya lama 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 inaralamo. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, penuh atas kami. Ini ya ralabaya syarala bala 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 bala. Ini ya ralabaya syarala bala 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 bala. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Ya ralaya syakala. Roh Allah yang hidup, Engkau yang bersama-sama dengan kami, Engkau yang diutus oleh Bapa. Sertai langkah kami Roh Kudus, tinggal dalam kami Roh Kudus, berjalan bersama kami. Thank you Lord. Thank you Jesus. Damai sejahtera Roh Kudus turun atas kami, turun atas kami di setiap rumah-rumah yang saat ini sedang menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Damai Roh Kudus turun dalam nama Tuhan Yesus. Urabaya shikitia baba baba baba. Urababa baba. Roh Kudus yang memberikan kekuatan, Roh Kudus yang memberikan penghiburan. Kami kuat Tuhan bersama dengan Roh-Mu. Kami cakap bersama dengan Roh-Mu. Kami dapat melakukan perkara-perkara yang dahsyat bersama Roh-Mu. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku, pulihkan
kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari katakan lagi, Engkaulah perisai kami Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Yesus yang menopang hidupku. Haleluya. Thank you Jesus. Dan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun Bukan bertahan. karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai Dengan dengan kekuatan yang kau berikan. sampai kapanpun. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan Dengan kekuatan. dengan kekuatan Mari saudara, yang kau berikan. buka hatimu pagi ini. Dialah Yesus yang ada di tengah-tengah kehidupan kita, saudara. Bila pagi ini Yesus ada di tengah badai, kemuliaan Tuhan ada di tengah badai. Yesus yang memulihkan, Yesus yang menyembuhkan, Yesus yang memberi damai sejahtera. Mari angkat tanganmu sama-sama sembah Dia. Engkau Yesus segalanya, Engkau kekuatan kami, Engkau penolong kami. Kami percaya di dalam Yesus ada jalan keluar, dalam Yesus ada pertolongan, dalam nama-Mu Tuhan ada mujizat. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Bapak, kami berdoa buat setiap umat Tuhan yang pagi ini
yang ada di setiap rumah-rumah yang sedang menyaksikan ibadah online pada pagi hari ini. Tuhan, kami berdoa kuasa yang sama mengalir ya Tuhan, mengalir. Kasih-Mu mengalir, hadirat-Mu memenuhi setiap mereka. Mereka yang ada di rumah, di tempat kerja, dimanapun mereka berada. Bila pagi ini Tuhan, lewat ibadah ini Tuhan, Pekanbaru boleh diberkati, bahkan Indonesia boleh diberkati. Kami rindu Tuhan, buat rekan-rekan kami yang sakit Tuhan sembuhkan, yang butuh mujizat Tuhan nyatakan kemuliaan. Dan pagi ini Tuhan, lebih dari segalanya, kami berharap hanya kepada kuasa-Mu yang bekerja di tengah-tengah kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Mari Bapak Ibu diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Boleh beri tepuk tangan sorak-sorai buat Allah kita, katakan haleluya. Baik, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Senang sekali pagi ini saya boleh dipercayakan oleh Tuhan untuk sharing firman Tuhan dari tempat ini. Nah saudara, saya menyapa dulu jemaat yang ada di rumah-rumah dimanapun Anda berada. Sekali lagi shalom, damai sejahtera atas Bapak Ibu semua. Mari bersama-sama siapkan Alkitab kita. Bersama-sama kita akan masuk dalam firman Tuhan. Baik saudara, hari ini judul khotbah saya adalah untuk apa mujizat. Saudara, untuk apa mujizat ini saya akan bagikan dalam 3 bagian. Yang pertama adalah pengertian tentang mujizat. Yang kedua, langkah-langkah agar kita bisa mengalami mujizat. Dan yang ketiga adalah untuk apa mujizat. Saudara, hari-hari ini banyak orang berharap mujizat, tetapi tidak mengerti apa sesungguhnya itu mujizat. Sekarang kita akan lihat. Baru saja kita merayakan kenaikan Yesus ke surga. Saudara, peringatan tentang kenaikan Yesus ke surga itu adalah satu hal yang begitu penting. Mengapa? Karena Roh Kudus dicurahkan. Ketika Roh Kudus dicurahkan, saudara, kita tahu sama-sama bahwa Tuhan menyatakan kemuliaannya. Yesus memberikan jaminan hidup kekal. Yesus memberikan keselamatan. Nah, saudara, dampak daripada ini semua begitu besar. Kita belajar tentang Pentakosta, kita ngerti bahwa Pentakosta adalah peringatan Roh Kudus dicurahkan bagi murid-murid Yesus di Yerusalem. Dan ini terjadi pada hari ke-50 setelah kebangkitan Yesus atau 10 hari setelah Yesus naik ke surga. Nah, hari-hari ini kita ada di hari Pentakosta itu, katakan amin. Dan kita akan mengalami dampak yang ditimbulkan daripada Roh Kudus dicurahkan. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, di saat itu ada salah seorang murid Yesus yang namanya Petrus mengalami satu hal yang begitu luar biasa. Kita tahu Petrus adalah murid Yesus yang tadinya penakut dan menyangkal Yesus 3 kali. Apa yang terjadi saudara? Tuhan mengubahkan seorang Petrus menjadi seorang yang berani menyaksikan tentang kebenaran firman Tuhan. Tuhan mengubahkan seorang Petrus menjadi seorang yang penuh dengan totalitas. Puji Tuhan. Saudara, ada satu peristiwa yang menarik di sini. Dikala itu Petrus bersama Yohanes masuk ke bait Allah untuk berdoa. Di tengah jalan mereka berjumpa dengan seorang pengemis yang sudah lama di situ. Ketika mereka mau masuk ke bait Allah, maka pengemis itu naik tangan berharap menerima sedekah daripada Petrus dan Yohanes. Tapi apa yang terjadi? Petrus mengatakan, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi yang kumpunyai aku berikan kepadamu. Demi Yesus dari Nazaret, berjalanlah. Saudara, hal ini menggemparkan Yerusalem. Mujizat demi mujizat terus terjadi. Saudara, bahkan orang menaruhkan orang-orang sakit di pinggir jalan. Apa yang terjadi saudara? Berharap bayangan Petrus menyentuh orang ini saja sembuh. Saudara, ini perkara yang luar biasa. Bukankah hari-hari ini Indonesia, Pekanbaru, Roh Kudus sedang dicurahkan. Kita berdoa bersama-sama. Perkara ajaib seperti ini terus terjadi. Katakan amin. Mujizat yang sudah Tuhan nyatakan 2000 tahun yang lalu masih ada saudara. Tetap ada dan selalu ada. Katakan amin. Katakan amin. Boleh beri tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Haleluya. Kau Tuhan yang ajaib. Sama-sama katakan haleluya. Kau Tuhan yang sungguh ajaib.
Yesus yang sungguh berkuasa, aku percaya bagimu Tuhan. Katakan selalu, selalu ada mujizat. Kau Tuhan yang ajaib, Kau Tuhan yang sungguh ajaib, Kau Yesus yang sungguh berkuasa, aku percaya meski belum melihat, selalu ada mujizat. Katakan amin. Sudah, apa yang terjadi dengan Petrus, apa yang terjadi dengan para murid Yesus? Mari pagi ini kita sepakat mengatakan semuanya mungkin bagi Tuhan. Saudara jangan mengatakan tidak mungkin. Segalanya mungkin. Saudara bisa disembuhkan oleh Tuhan. Krisis bisa berlalu. Kehidupan keluarga saudara bisa dipulihkan. Mari kita mengerti firman Tuhan bersama-sama. Kita buka Mazmur 86 ayat 10. Mari kita bacakan bersama-sama Mazmur 86 ayat 10. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja Allah. Saudara, dari Mazmur ini kita mengerti, Mazmur mengatakan bahwa Tuhan itu besar. Hanya Tuhan saja melakukan keajaiban. So hari ini apa itu mujizat? Mujizat itu adalah hal supranatural yang asalnya dari Tuhan. Apa itu mujizat? Mujizat adalah karya Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi setiap orang yang percaya. So hari ini kalau saudara percaya, saudara bisa dapatkan yang namanya mujizat. Apa itu mujizat? Mujizat sesuatu yang terjadi di luar daripada apa yang bisa kita pikirkan. Banyak orang yang berharap mujizat, sampai rela jauh-jauh datang lintas kota, bahkan lintas negara menghadiri berbagai KKR, kebaktian kebangunan rohani. Hanya ini didoakan oleh hamba Tuhan dan ingin mengalami jamahan Tuhan. Saudara, puji Tuhan kalau saudara termasuk orang yang rindu hadirat Tuhan, rindu kesembuhan dan Yesus sanggup menyembuhkan. Tapi saudara harus tahu bahwa ternyata banyak orang juga yang sampai hari ini tidak percaya mujizat. Bahkan di zaman Yesus dulu, di zaman 2000 tahun yang lalu, di zamannya Tuhan Yesus, banyak juga orang yang tidak percaya kepada apa yang namanya mujizat. Saudara, firman Allah berkata, meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, namun tidak percaya mereka kepadanya. Mereka menganggap Yesus hanya seorang anak dari tukang kayu. Mereka menganggap Yesus itu orang yang biasa. Saudara, pagi ini saya mau bagikan firman Tuhan ini untuk memberkati Bapak Ibu semua. Saya melihat hari-hari ini adalah hari-hari yang penuh dengan kemuliaan. Hari-hari ini ada penuh dengan lawatan Tuhan yang luar biasa. Jika saudara meresponi apa yang sedang Tuhan kerjakan, katakan amin. Saudara, saya mendapati lagu ini beberapa waktu yang lalu ketika saya sedang berdoa buat pekan baru, buat Indonesia, buat orang-orang yang sakit. Saya punya seorang sahabat meninggal di Jakarta juga karena COVID-19. Saya berdoa buat keluarga ini. Dikala itu Tuhan memberikan lagu ini ke saya. Tuhan itu berkuasa, saudara. Tuhan berikan satu ayat di Mazmur 77 ayat 14. Ayo kita buka sama-sama yuk. Mazmur 77 ayat 14. Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasamu di antara bangsa-bangsa. So kita percaya bahwa Tuhan sanggup menyatakan kuasanya di antara bangsa-bangsa. Maka ketika angkat tangan saudara, kita percaya Yesus itu Tuhan yang ajaib. Yesus itu Tuhan yang berkuasa. Dan sampai hari ini saudara, mujizat tetap terjadi. Katakan amin. Katakan amin. Boleh beri sorak-sorai buat Allah kita. Angkat tanganmu, katakan pada Tuhan. Kau Tuhan yang sungguh ajaib. Kau Yesus yang sungguh berkuasa. Aku percaya bagimu Tuhan. Katakan dengan iman, selalu ada mujizat. Kau Tuhan yang ajaib. Kau Tuhan yang sungguh ajaib. Kau Yesus yang sungguh berkuasa. Aku percaya
meski belum melihat, selalu ada mukjizat. Saudara, Tuhan pernah menegur 3 kampung sekaligus dalam satu pasal firman Tuhan di Lukas 10. Ketika Tuhan datang ke kampung Betsaida, Tuhan menegur Korazim, Tuhan juga menegur kampung yang namanya Kapernaum. Tuhan itu marah. Kenapa Tuhan marah? Karena sudah jelas-jelas Tuhan nyatakan mujizat, tetapi banyak yang tidak percaya. Nah, hari ini kita akan melihat apa yang firman Tuhan sampaikan agar kita bisa mengalami itu mujizat. Dan kita akan mengerti untuk apa itu mujizat. Kita baca yuk sama-sama Markus 8 ayat 22 sampai 26. Markus 8 ayat 22 sampai 26. Baik, saya bacakan dari tempat ini, saudara boleh Anda buka Alkitab, Anda bacakan di rumah. Ayo dengan iman kita baca bersama-sama. 1, 2, 3, Mazmur 8 ayat 22. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung, lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Ayat 24, orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya mereka pohon-pohon seperti pohon-pohon." 25, Yesus meletakkan lagi tangannya kepada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Saudara, kampung Betsaida, Korazim, Kapernaum adalah kampung orang Yahudi yang sangat keras kepala. Mereka bukan orang yang gampang percaya. Tapi Tuhan Yesus melakukan banyak mujizat di sana karena Tuhan mengasihi. Saudara, apa yang terjadi? Tuhan menegur dengan begitu keras orang kampung-kampung di tempat ini. Kita tahu di kala itu Yesus masuk ke Betsaida, Tuhan melihat ada orang buta. Orang buta ini berharap Tuhan Yesus sembuhkan, tapi Tuhan tidak langsung sembuhkan. Tuhan bawa orang ini keluar kampung. Pada waktu bawa keluar kampung, Tuhan meludahinya di matanya. Kemudian Tuhan tumpang tangan atas orang ini, doakan orang ini. Saudara, yang terjadi yang pertama adalah orang ini tidak langsung sembuh. Maka Tuhan Yesus tanya, "Apa yang kamu lihat?" Dia katakan dia melihat seperti pohon-pohon. Setelah itu Tuhan Yesus taruh tangan yang kedua kali dan orang ini sembuh total. Pesan Tuhan jelas, jangan masuk ke kampung. Sudah saya simpulkan ada 3 langkah. Langkah yang pertama jelas, saudara, kita harus ikut pimpinan Tuhan. Jika hari ini saudara, Anda sedang bergumul mujizat. Jika saudara Anda sedang perlu yang namanya kesembuhan. Jika saudara hari ini Anda rindu pemulihan, mari buka hatimu saudara. Ikutin pimpinan Tuhan. Biarlah Yesus yang membawa tanganmu keluar kampung. Jika kamu hidup di satu kampung yang tidak mengenal Tuhan, Tuhan ingin hari ini kamu mengenal Tuhan. Jika hari ini kamu tidak percaya, Yesus mau bawa kamu keluar untuk percaya. Lihat, Tuhan bisa nyatakan mujizat di tengah badai. Tuhan bisa nyatakan mujizat di tengah krisis. Tuhan bisa nyatakan mujizat di tengah kemuliaannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita sudah mau dipimpin Tuhan, yang kedua, berserah penuh kepada Tuhan. Saudara, kita gak punya pilihan. Semua orang akan pada sampai satu titik. Mujizat itu terjadi ketika manusia mengerti bahwa sudah tidak ada jalan keluar. Sudah tidak ada pertolongan. Sudah tidak ada harapan. Satu-satunya harapan hanya ada di dalam Tuhan. Saudara, kalau itu Anda, jika Anda bilang Anda berserah kepada Tuhan, jangan marah kalau Tuhan meludahi matamu dengan ludah Yesus. Tuhan bisa bawa setiap orang pada posisi yang paling bawah. Tuhan tidak bermaksud untuk membuat saudara hidup dalam keadaan yang sulit. Tuhan tidak bermaksud untuk melihat saudara dalam kehidupan yang tidak penuh dengan damai sejahtera. Tapi Yesus mengasihi Bapak Ibu. Orang buta ini saudara, dia berserah. Ketika Yesus meludahi matanya, dia tidak melawan sama sekali, dia tidak marah saudara. Hari-hari ini tidak banyak orang yang mau berserah kepada Tuhan. Saudara, penyembahan adalah berbicara sesuatu yang dari hati. Jika saudara menyembah Tuhan, Tuhan rindu itu keluar dari hati.
Kalau hati kita ada di dalam hatinya Tuhan, kita akan mengerti Tuhan mau bawa hati kita. Jadi saudara, pada waktu Tuhan yang membawa, yang ketiga akan terjadi. Kita akan belajar untuk mengandalkan Yesus. Mau dipegang tangan, mau diludahi dengan ludah Yesus. Walaupun belum sembuh, saudara, tetap sabar saudara. Semua ada waktunya Tuhan, katakan amin. Semua ada waktunya Tuhan. Saudara, di dalam penantian inilah iman kita semakin ditimbulkan. Kita semakin berharap, kita semakin percaya kepada Tuhan. Saudara, saya lihat yang terakhir ini adalah tentang apa? Ketika dipegang Yesus, diludahi Yesus, orang ini tidak marah. Sampai Tuhan Yesus taruh tangannya atas orang buta yang kedua kali. Sampai sembuh total. Saudara, itu yang terjadi. Maka di kala itu Tuhan berikan saya satu bridge lagu ini begini. Banyak orang yang gak setia. Begitu menanti jawaban Tuhan, belum ada jawaban, dia cari jawaban yang lain. Saudara, sesungguhnya pekerjaan yang paling menarik adalah mengucap syukur. Jika saudara bisa mengucap syukur di tengah gelombang badai, di tengah krisis, di tengah keadaan yang tidak baik, saudara, Tuhan membawa Bapak Ibu saudara untuk masuk kepada satu level imannya Tuhan. Iman yang bukan hanya kesembuhan, tapi iman yang mengalahkan dunia. Jika saudara mengerti, dikala itu saya tidak mengerti. Tapi tiba-tiba keluar begitu saja kalimat itu begini. Aku tetap menanti, mujizat pasti terjadi. Sebab Yesus pegang tanganku ini, menerangi dunia ini. Saudara, kenapa Tuhan bilang pegang tangan? Saudara, kalau Tuhan Yesus, bukan Tuhan Yesus yang pegang tangan kita, siapa yang pegang tangan saudara? Harus Tuhan yang memegang tangan kita, nggak boleh yang lain. Nggak boleh. Beberapa waktu yang lalu, Tuhan mengajarkan saya tentang satu kalimat di dalam penyembahan. Orang yang bisa menyembah Tuhan adalah orang yang mengerti bahwa Yesus itu tidak dapat digantikan oleh apapun juga, tidak dapat digantikan oleh siapapun juga. Tidak ada. Only Jesus, hanya Tuhan. Saudara, Alkitab mencatat Bapak Ibu, Tuhan menuntun orang ini untuk keluar kampung. Supaya orang ini hidup di dalam lingkungan yang terus bertumbuh. Semakin hari semakin mengasihi Tuhan, diisi dengan firman Tuhan. Nah saudara, sampai ke puncak dari khotbah hari ini, saya akan bagikan tentang untuk apa mujizat. Mungkin Anda pikir, ya sekedar saya sembuh, ya sekedar saya keluar dari krisis. Saudara, tujuan mujizat tidak sekedar itu. Tujuan mujizat tidak sekedar sembuh. Tujuan mujizat tidak sekedar Anda keluar dari krisis. Tujuan mujizat yang pertama, Tuhan ingin pakai saudara dan saya menerangi dunia ini. Yang kedua, Tuhan ingin saudara dan saya memulihkan dunia ini. Yang ketiga, Tuhan rindu kita memberkati dunia ini. Saudara dikasih oleh Tuhan, Yesus bisa membawa umat Israel berjalan di tengah laut, saudara. Tuhan bisa membelah laut Tiberau. Tuhan bisa membuat keledai berbicara. Tuhan bisa merubah air jadi anggur, saudara. Tuhan bahkan bisa membuat orang kusta sembuh, orang buta melihat, bahkan orang mati pun dibangkitkan Tuhan. So pagi ini saudara, tujuannya apa saudara? Saudara kalau meneliti Alkitab, di setiap mujizat Tuhan nyatakan, kerinduan Tuhan selalu masuk kepada satu kalimat yang sederhana, yaitu pertobatan. Menerangi dunia lewat pintu yang namanya pertobatan. Tuhan rindu orang yang belum mengenal Yesus boleh mengenal Yesus. Tuhan rindu orang yang belum percaya semakin percaya. Tuhan rindu orang yang ragu-ragu tidak punya keraguan. Karena dia sesungguhnya dia adalah Tuhan. Dia adalah Raja segala raja. Kisah Rasul 4 ayat 12. Ayo kita baca sama-sama. Kita buka Alkitab kita, Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Firman Allah berkata, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya diselamatkan. Saudara, bahasa Yunani tentang keselamatan ini adalah sozo. Artinya menyelamatkan dari bahaya.
membuat utuh, memulihkan. Saudara, luar biasa. Kalau kita percaya Yesus, bukan hanya sekedar diselamatkan. Sudah pasti, mulut mengaku, hati percaya Yesus adalah Tuhan, saudara dan saya diselamatkan. Tapi berikutnya, Tuhan ingin memulihkan. Tuhan ingin menyatukan jika keluarga Anda retak. Tuhan ingin menyatakan mujizatnya. Tuhan ingin melakukan sesuatu agar terang Allah itu bercahaya atas hidupmu, saudara. Sehingga saudara Anda bisa menerangi bangsa-bangsa. Saudara, orang yang percaya kepada Tuhan, seperti Yesaya mengatakan, bangkitlah jadilah terang. Sebab terang Tuhan terbit atasmu. Saudara, hari-hari ini dunia dalam kegelapan. Di hari-hari menjelang Yesus datang kali yang kedua, Tuhan perlu banyak orang untuk menyatakan mujizatnya. Di hari-hari ini Tuhan rindu terang Allah bercahaya atas Bapak Ibu Saudara. Mari Bapak Ibu siapapun Anda, mau Bapak Ibu rumah tangga, Tuhan bisa pakai Bapak Ibu dengan cara yang ajaib. Mau Bapak Ibu seorang pelajar, mau seorang karyawan, seorang siapapun latar belakang Bapak Ibu, seorang hamba Tuhan, seorang umat Tuhan yang belum melayani, saudara. Mari pagi ini kita bersama-sama mengerti bahwa yang pertama, Tuhan rindu keselamatan dinyatakan atas setiap keluarga. Tuhan rindu menerangi umat Tuhan lewat pintu pertobatan. Tuhan rindu pagi ini saudara, bersama-sama kita menjadi orang yang berbeda. Kita menjadi orang yang bermakna. Bukan hanya sekedar terang, tapi juga garam. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari yang mau katakan amin. Yang mau katakan amin. Yang pertama adalah Tuhan ingin kita semua menerangi dunia ini. Saudara, Tuhan tidak mau melakukan mujizat tanpa kita. Tuhan mau lewat kita berpartnership dengan Tuhan, Tuhan nyatakan kemuliaan. Jadi saudara, respon daripada kita menentukan. Respon dari kita menentukan. Saya berdoa dari tempat ini agar Bapak Ibu yang di rumah saat ini, Anda katakan amin. Pegang hatimu dan katakan amin. So apapun yang terjadi, krisis ekonomi, pekerjaan, keluarga, percayalah bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Bagi Yesus tidak ada yang sulit. Katakan amin. Katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Kau Tuhan yang sungguh ajaib. Kau Yesus yang sungguh berkuasa. Aku percaya meski belum melihat, selalu ada mukjizat. Katakan amin. Belum melihat tetap percaya. Belum terjadi tetap setia menanti. Katakan amin. Saudara, itu yang pertama. Tujuan Tuhan untuk menerangi dunia ini. Yang kedua, tujuan Tuhan untuk memulihkan dunia ini. Lewat apa saudara? Lewat ketenangan dan kedamaian. Hari-hari ini banyak orang tidak tenang. Mungkin Anda bilang, Boksu Willy mana bisa tenang? Anda tidak mengerti apa yang kami alami. Anda tidak tahu apa yang terjadi pada keluarga kami. Saudara, saya memang tidak tahu apa yang terjadi pada keluarga Anda, apa yang Anda alami. Tapi saya percaya Yesus Tuhan kita tahu apa yang Anda alami. Tahu apa yang terjadi pada keluarga Anda. So hari ini saudara, saya tahu Tuhan sanggup mengambil kuasa atas apapun yang tidak baik. Mau terjadi sakit, penyakit, tragedi, kekacauan, kematian. Yesus sanggup karena Yesus yang berkuasa. Saudara dikasih oleh Tuhan. Mungkin karena hal-hal itu membuat Anda tidak tenang. Saudara, mari. Saya boleh katakan dari tempat ini, tenang saudara. Tenang. Kita punya Yesus. Kita boleh kehilangan segala-galanya. Tapi kita tetap masih punya Yesus. Sudah dikasih oleh Tuhan. Manusia yang melihatnya diharapkannya bisa menerima dia dan mengenal kebenaran dalam rancangan yang semula. Saudara, bersama Yesus kita bisa tenang. Apa buktinya saudara? Tuhan bisa berhardik ombak. Tuhan bisa memberikan ketenangan kepada murid-murid Yesus. Tuhan juga bisa memberikan ketenangan buat Anda. Ketenangan ini menyangkut kedamaian. Sesungguhnya Yesus itu Raja Damai. Yesus datang untuk memberi damai untuk bumi. Tuhan Yesus datang untuk memberi kedamaian bagi kita semua. Damai itu bahasa Yunaninya adalah eurene. Artinya adalah tenang.
teduh, tenang teduh keutuhan. Saya nyimpulkan dunia itu damai, tidak ada perang, tidak ada kekacauan, aman, selamat, nyaman, damai. Jadi Yesus datang ke dunia ini memang untuk memberikan itu. Jika saudara hari ini Anda merasa, Tuhan aku tidak punya ketenangan. Jika saudara hari ini Anda merasa, Tuhan saya tidak punya damai. Ada kemungkinan Bapak Ibu Anda belum sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu untuk buka hati. Biarlah Yesus yang bertahta dalam hidupmu. Yesus yang memerintah dalam hidupmu. Saudara, Tuhan menciptakan kita untuk menjadi penyembah. Ketika kita menyembah Tuhan, kita menyerahkan hidup ini kepada Tuhan. Izinkan Tuhan, juru selamat kita yang memimpin hidup kita. Jika Tuhan yang memimpin hidup kita, ada damai, ada ketenangan. Yang terakhir, memberkati dunia ini. Saudara, saya mempelajari ini cukup lama. Tuhan beberapa waktu yang lalu bukakan Yohanes 10 ayat 10. Firman Allah berkata demikian. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Di hari-hari ini, saya percaya Bapak Ibu, semua orang perlu mujizat. Anak-anak Tuhan tidak usah khawatir. Kenapa? Karena Tuhan memberkati kita dalam segenap kelimpahan. Saya meneliti ternyata kata hidup itu bermakna begitu dalam. Kata hidup itu bahasa Yunani-nya adalah suatu keadaan di mana seseorang itu punya gairah. Wow. Jadi hari ini jika Yesus ada di dalam hidupmu, tanda yang pertama adalah saudara punya gairah. Orang yang punya Yesus nampak dari wajahnya. Berseri-seri kenapa? Karena dia on fire bersama Tuhan. Dia percaya tidak ada masalah yang tidak bisa Tuhan atasi. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Kemuliaan Tuhan di tengah badai, katakan amin. Yang kedua kelimpahan. Kelimpahan itu berbicara apa? Berbicara tentang Tuhan sanggup memberkati kita lebih daripada apa yang kita cukup. Apa yang Anda kurang saudara? Tuhan sanggup memberkati lebih dari cukup. Lebih dari cukup. Bahasa Inggrisnya more than enough. Wow. Saudara, so apa yang kita khawatirkan? Tuhan itu memberkati kita lebih dari cukup. Lebih dari cukup. Anda perlu satu, Tuhan kasih dua. Perlu dua, Tuhan kasih tiga. Saudara, saya berdoa agar Bapak Ibu menangkap pesan firman Tuhan ini. Tujuan Tuhan memberkati kita lebih dari cukup. Supaya saudara dan saya bergairah. Bergairah apa saudara? Bergairah untuk memberkati dunia ini. Memberkati kota ini saudara. Memberkati kehidupan keluargamu saudara. Memberkati tetanggamu. Lewat apa saudara? Lewat berkat apa yang Anda salurkan. Bawa mereka kepada Tuhan. Ceritakan sama mereka. Saya diberkati karena Yesus memberkati saya. Saya rindu Tuhan yang sama juga memberkati saudara. Tuhan yang sama memberkati ibu, bapak. Tuhan yang sama memberkati saudara. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Kesimpulan daripada khotbah pagi ini. Jika Bapak Ibu mengerti apa itu mukjizat. Anda mengerti, manusia tidak sanggup, Tuhan sanggup. Mukjizat bukan pekerjaan manusia. Mukjizat itu pekerjaan Tuhan. Saudara, kalau Anda mengerti mukjizat, ambil langkah. Melangkah bersama Tuhan. Ketika Anda melangkah bersama Tuhan, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Ikutin semua pimpinan Tuhan. Dan yang terakhir Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, berserah penuh. Berserah penuh. Dan Bapak Ibu mengerti, jika saudara hari ini sembuh. Selesai ini kita akan berdoa. Jika Bapak Ibu sembuh. Jika Bapak Ibu diberkati Tuhan. Jika Bapak Ibu mengalami pemulihan. Jika Bapak Ibu mengalami satu hal yang luar biasa dari Tuhan. Bapak Ibu, mari bagikan kepada orang-orang yang ada di sekitar. Tugas Bapak Ibu gampang. Anda tinggal bersaksi, Anda tinggal ceritakan. Bisa jadi lewat cerita Anda dipakai Tuhan seperti perempuan Samaria. Satu kampung mengerti, mengenal yang namanya Yesus. Bisa jadi Anda dipakai seperti orang buta ini saudara. Tuhan mau pakai orang buta ini untuk menyaksikan kuasa Tuhan. Bisa jadi saudara seperti Petrus.
bayanganmu saja orang sembuh. Bisa jadi tetanggamu hari-hari ini perlu didoakan. Bisa jadi saudara. Oleh sebab itu, gunakan hati imanmu untuk berdoa kepada Tuhan. Jangan memikirkan apa yang menjadi resiko. Logika kita mengatakan tidak mungkin. Tapi iman kita mengatakan tidak ada yang mustahil. Bapak Ibu, kalau Anda percaya dengan logika Anda, tidak ada untungnya. Tapi kalau pagi ini Anda percaya kepada iman, percaya pada Alkitab, firman Tuhan, Anda percaya kepada apa yang Yesus lakukan, apa Yesus nyatakan, banyak untungnya, saudara. Banyak untungnya. Saudara, Tuhan sudah buktikan berkali-kali mujizat yang Tuhan nyatakan. Hanya pagi ini saudara, saya mau bantu Bapak Ibu untuk mengerti di hari-hari pencurahan Roh Kudus ini. Kita berdoa agar Roh Kudus memenuhi Bapak Ibu semua, dimanapun saudara berada. Pagi ini kita rindu bersama-sama. Lewat apa yang terjadi pada hidupmu saudara, kita bersama-sama menggemparkan dunia. Bersama-sama kita menggemparkan pekan baru. Bersama-sama kita menggemparkan tetangga kita. Lewat siapa? Lewat Yesus. Mari saudara bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri dengan doa kepada Tuhan. Suatu hal, semua yang terjadi akan mengakibatkan penuaian yang terbesar dan terakhir. Jika saudara adalah orang yang siap menuai, angkat kedua tangan tinggi-tinggi. Angkat kedua tangan tinggi-tinggi. Aku tetap menanti. Mujizat pasti terjadi. Sebab Yesus pegang tanganku ini, menerangi dunia ini. Aku tetap menanti ya Tuhan. Aku tetap menanti mujizat. Mujizat pasti terjadi. Sebab Yesus pegang tanganku ini, memulih dunia ini. Sekali lagi, aku tetap menanti. Aku tetap menanti mujizat. Mujizat pasti terjadi. Wow, sebab Yesus pegang tanganku ini, memberkati dunia. Mari angkat tangan kita bersama-sama masuk dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Pagi ini firman-Mu sudah disampaikan. Hamba-Mu berdoa buat setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada. Terkhusus buat mereka yang menyaksikan khotbah online pagi ini. Tuhan, mereka yang di rumah-rumah, mereka yang sedang angkat tangan, jamah mereka. Roh Kudus penuhi setiap mereka. Penuhi. Mari kita sembah Tuhan. Penuhi setiap umat-Mu Tuhan. Penuhi dengan kasih. Penuhi dengan damai sejahtera-Mu. Nyatakan kemuliaan-Mu di tengah kehidupan mereka. Oh Tuhan, jika mereka seperti orang buta ini Tuhan, bawa mereka, pegang tangan mereka, keluarkan mereka dari kampung. Nyatakan kemuliaan-Mu atas hidup mereka. Mereka yang perlu kesembuhan, Tuhan nyatakan mujizat-Mu. Tuhan, kami berdoa buat setiap orang-orang yang sedang sakit, yang kena COVID-19 ini Tuhan. Bapak, kami berdoa mujizat terjadi. Mujizat terjadi. Engkau bisa datang ke mereka. Tuhan Yesus, perkara ajaib terjadi. Kami akan mendengar kesaksian begitu luar biasa dari setiap rumah, dari setiap rumah sakit, bahwa banyak pasien yang disembuhkan. Bapak, kami berdoa buat setiap petugas medis. Tuhan berikan kekuatan buat mereka. Tuhan berikan kemampuan ilahi buat mereka, agar mereka terus berjalan dalam Tuhan. Agar Tuhan terus pakai setiap mereka, Tuhan, untuk boleh merawat setiap pasien-pasien dengan baik. Bapak, kami berdoa di dalam nama Yesus. Bila mujizat ini terjadi bukan hanya sekedar sembuh, tapi Tuhan mau kami menerangi dunia ini. Tuhan mau kami memulihkan dunia ini. Tuhan mau kami memberkati dunia ini. Mari saudara, angkat kedua tanganmu di hadapan Allah. Terima mujizat Tuhan. Terima keajaiban Tuhan. Terima. Kuasa Tuhan tidak dapat dibatasi oleh apapun. Saudara yang ada di rumah, saudara ada di tempat kerja, angkat kedua tanganmu. Bila kemuliaan Tuhan di tengah badai nyata.
Bila kemuliaan Tuhan di tengah krisis ini nyata. Bila kemuliaan Tuhan di tengah pekerjaanmu, di tengah usahamu nyata. Bila kemuliaan Tuhan di tengah keluargamu nyata. Bila saudara, Bapak Ibu yang sakit, pegang tempat di mana Anda merasa sakit yang gak baik, yang gak kurang nyaman saat ini. Taruhkan tanganmu seperti Yesus menaruhkan tangan atas orang buta itu. Bilur-bilur Yesus sanggup menyembuhkanmu. Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan. Terima kesembuhan dari Tuhan. Terima berkat dari Tuhan. Terima mujizat dari Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Mari yang diberkati bersama dengan saya. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami dengar pada pagi hari ini. Bapa, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah setiap kami umat Tuhan yang mendengarkan khotbah yang mengikuti ibadah online pada hari ini Tuhan. Kami menyadari bahwa setiap hari dalam kehidupan kami adalah mukjizat Tuhan. Sehingga kami boleh ada Tuhan, kami boleh hidup. Itu semua karena mukjizat Tuhan. Karena itu kami berdoa Tuhan, kami perlu Roh Kudus-Mu. Terutama di hari-hari kami memperingati pencurahan Roh Kudus, Pentakosta. Kami berdoa Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Pentakosta yang ketiga terjadi atas seluruh umat-umat Tuhan yang ada. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah ini waktunya Tuhan, Roh Kudus-Mu dicurahkan. Roh Kudus kami aktifkan dalam setiap kehidupan kami. Karena kami percaya Roh Kudus-lah yang akan menginsafkan kami akan kebenaran. Roh Kudus-lah yang akan menginsafkan kami tentang pribadi Yesus sendiri. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah hari-hari ini oleh karena pencurahan Roh Kudus, oleh karena Roh Kudus bekerja dalam setiap kami, Tuhan, kerinduan kami untuk kami lebih lagi menjadi serupa dengan Kristus. Ada kerinduan di hati kami untuk kami mengenal Tuhan lebih lagi. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa biarlah Pentakosta yang ketiga juga terjadi atas Indonesia. Kami berdoa Bapa hari-hari ini lawatan Allah terjadi atas bangsa kami. Indonesia dipulihkan, Indonesia dimenangkan, Indonesia percaya kepada Yesus. Bapa, kami berdoa biar Roh Kudus menginsafkan bangsa kami akan kebenaran. Terlebih lagi menginsafkan Tuhan bangsa Indonesia akan pribadi Yesus yang menjadi kebutuhan kami, akan pribadi Yesus yang kami butuhkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami juga mau berdoa untuk Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajaran kementerian yang ada, dan seluruh pemerintah-pemerintah daerah Tuhan, dari gubernur, wali kota, bupati, camat, RT, RW, kelurahan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Engkau yang memberikan kepada mereka hikmat dan strategi Tuhan. Terlebih lagi dalam menangani COVID-19 ini Tuhan. Dan krisis ekonomi yang terjadi, Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kuasa daripada Tuhan, hikmat daripada Tuhan mengalir atas setiap mereka. Bahkan kami berdoa bersama-sama dengan pemerintah, seluruh elemen masyarakat di Indonesia. Kami mengambil bagian kami Tuhan, dan kami akan melihat Tuhan, oleh karena kuasa Tuhan, oleh karena belas kasihan Tuhan, Indonesia pulih dari COVID-19, Indonesia bangkit Tuhan perekonomiannya, Indonesia keluar dari krisis ekonomi di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga bawa Tuhan Bapak-bapak rohani kami Tuhan, Gembala Pembina kami, Bapak Insinyur Niko Nyotora Harjo beserta keempat wakilnya, juga Gembala Rayon kami di tempat ini, Bapak Gede Widiada beserta Bapak Yuli Susanto dan Bapak Effendi Panjaitan. Bapak, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan kasih Allah senantiasa melimpahi Tuhan, melimpah atas seluruh gembala-gembala rohani kami ini Tuhan. Bapak, kemanapun mereka melangkah, apapun yang mereka kerjakan, kami berdoa biarlah Tuhan yang menuntun setiap mereka, biarlah Tuhan yang mengajar setiap mereka. Terlebih lagi Tuhan, di hari-hari akhir ini kami berdoa biarlah Tuhan yang memberitahu, yang memberikan hikmat kepada setiap gembala-gembala kami tentang apa yang harus kami kerjakan, terutama untuk kami boleh menuntaskan amanat agung di akhir zaman ini. Kami berdoa biarlah hikmat-Mu turun atas setiap mereka. Berkati mereka Tuhan, berkati keluarganya
semuanya dimanapun mereka berada. Kami berdoa perlindungan daripada Tuhan, damai sejahtera daripada Tuhan, kasih Tuhan biarlah melimpah atas setiap mereka. Terima kasih Tuhan. Dan jika sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami Tuhan, kami rindu menerima berkat-Mu melalui hamba-Mu di tempat ini. Mari saudara, kekasih Kristus, dimanapun Anda berada, yang di rumah-rumah, angkat kedua tangan tinggi-tinggi di hadapan Allah. Arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Terimalah segala berkat, kemurahan, kebaikan, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan melalui persekutuan yang manis bersama Roh Kudus, memberkati Bapak Ibu semua. Mulai pagi ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang diberkati Tuhan Yesus, bersama-sama kita katakan amin.